Selamat malam sahabat Kahor dimanapun Anda berada. Malam ini, Bang Fawa akan menceritakan sebuah sejarah bangkitnya Kuyang di Kalimantan. 11 Oktober tahun 2019 silam, sosok putih bercahaya merah berkelebat membuat geger warga Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kalimantan Timur. Kejadiannya hari Senin, sekitar pukul 12 malam. Masyarakat meyakini kalau sosok itu adalah Kuyang. Kuyang merupakan makhluk halus yang berwujud kepala manusia dengan isi organ tubuh yang menggelantung. Puluhan bahkan ratusan orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, sontak mencari dan mengejar makhluk yang terbang di desa mereka. Selain penasaran akan wujud makhluk jadi-jadian yang menampakkan wujudnya, warga juga mengaku resah dan ingin menangkap sosok gaib ini. Sejumlah tempat yang diyakini sebagai wadah persembunyian si hantu Kuyang didatangi warga. Bahkan kolong rumah warga pun tak luput dari perhatian. Pencarian dilakukan dengan berbekal senter. Warga menyorotkan senter itu ke kolong rumah, termasuk ke arah suara Kuyang yang terbang ke pohon kelapa dan pisang. Warga percaya hantu Kuyang adalah manusia yang terjerumus ilmu hitam demi mencapai hidup abadi. Namun, bagaimana sebenarnya hantu Kuyang ini muncul? Mari kita awali kisah ini dari sebuah desa kecil bernama Desa Wari di Kalimantan. Zaman dulu, di Desa Wari pernah hidup seorang wanita bernama Maharati. Diperkirakan dia hidup pada masa kerajaan Banjar. Maharati ini terlahir dalam keadaan cacat. Dia tidak punya batang hidung. Dari kecil Maharati dipasangi hidung buatan dari sebuah kayu yang dipahat. Dehen, yang merupakan ayahnya Maharati, tidak ingin anaknya minder karena dia cacat. Ternyata upaya kedua orang tuanya itu cukup berhasil. Maharati suka dengan hidung buatan itu, dan dia merasa menjadi wanita yang paling cantik di desanya. Maharati adalah anak bungsu. Dia punya 2 orang kakak perempuan yang umurnya tidak terpaut jauh. Kedua kakaknya itu bernama Suli dan Mayang. Berbeda dengan Maharati, Suli dan Mayang terlahir sempurna dan cantik. Tapi kedua kakaknya itu selalu memuji-muji Maharati dengan sebutan wanita paling cantik, agar Maharati ini tidak minder. Bukan hanya kedua kakaknya, tapi ibunya Maharati juga selalu memuji-muji anaknya itu. Kehidupan Maharati seakan sempurna. Dia bahagia memiliki keluarga yang sangat menyayanginya. Terlebih keluarga Maharati terbilang kaya. Bapaknya Maharati adalah seorang peternak sukses. Dia punya banyak hewan ternak di kandangnya. Jadi apapun yang Maharati mau, pasti dituruti oleh bapaknya itu. Perlu sahabat Kahor ketahui, kalau Maharati ini nggak pernah keluar rumah. Kedua orang tuanya mengurung Maharati agar dia tidak berbaur dengan anak-anak sebayanya di desa. Karena kalau Maharati bergaul dengan mereka, pasti mereka akan mengolok-olok Maharati karena tidak punya hidung. Atau lebih parah lagi dikatain manusia berhidung kayu. Tentu Pak Dehen sebagai seorang bapak tidak akan membiarkan anaknya diolok-olok seperti itu. Maharati pun hanya bergaul dengan kedua kakaknya di setiap hari. Rumah Maharati memang terbilang besar dan punya halaman yang luas, sehingga Maharati tidak pernah merasa bosan berada di rumah. Ibunya Maharati juga sangat telaten mengurus anaknya itu. Semua berjalan baik-baik saja, hingga pada suatu hari, di umur Maharati yang menginjak 19 tahun, dia mulai penasaran dengan dunia luar.
Pagi itu diam-diam Maharati pergi ke halaman belakang rumahnya. Dia tahu ada sebuah lubang kecil di pagar belakang rumahnya. Dia mengintip dari lubang kecil itu dan untuk pertama kalinya Maharati melihat dunia luar. Di sana banyak orang yang berlalu lalang. Maharati sangat terkejut saat ada seseorang yang juga mengintip dari luar pagar rumahnya. Itu adalah seorang lelaki. Dia memang sering mengintip rumahnya Maharati untuk sekedar melihat wanita yang memiliki hidung kayu. Lihat, dia ada di sini, kata si lelaki pada temannya. Ternyata lelaki itu tidak sendiri. Lalu temannya yang lain ikut mengintip dari celah lubang pagar itu. Wah, hidungnya pakai kayu ya. Kali ini yang ngintip adalah seorang wanita. Maharati tersenyum. Ini pertama kalinya dia menemukan teman baru. Hei, keluarlah. Ayo main bersama kami, kata suara perempuan dari balik pagar. Maharati pun menjawab, aku tidak boleh keluar sama bapak. Kenapa? Tanya perempuan itu. Katanya di luar tidak aman bagiku, kata Maharati sambil mendekatkan mulutnya pada pagar. Bapakmu bohong. Kalau kamu mau, nanti sore kami akan balik lagi ke sini dan membawakanmu tali, biar kamu bisa keluar dari rumah, kata seorang lelaki dari luar pagar. Tampaknya mereka memang bertiga, 2 lelaki dan 1 perempuan, dan mereka pasti seumuran dengan Maharati. Mendengar tawaran itu, Maharati tidak menjawab. Dia malah diam saja seperti sedang mempertimbangkannya. 3 anak itu pun pamit pada Maharati. Mereka janji sore akan kembali lagi dengan membawa tali. Singkat cerita, sore pun tiba. Diam-diam Maharati kembali ke halaman belakang rumahnya. Dia mendekatkan telinga ke pagar itu. Lalu terdengarlah suara gaduh 3 orang anak yang tadi pagi berbicara dengan Maharati. Kau siap? Tanya seorang perempuan. Maharati sebenarnya ragu. Dia menoleh ke sekelilingnya untuk memastikan tidak ada orang yang melihat aksinya. Tapi aku tidak bisa lama-lama ya, jawab Maharati. Iya, kita sebentar saja. Kita keliling pasar. Banyak hal yang harus kamu lihat, kata si perempuan itu. Sebuah tali dilemparkan dari luar pagar. Maharati pun nekat memanjat pagar rumahnya. Dia dibantu 3 orang anak yang baru dia kenal kemarin. Sesampainya di luar pagar, Maharati merasakan hal yang berbeda. Ini pertama kalinya dia keluar dari dalam rumahnya. Dan dia tidak sabar ingin melihat lebih jauh lagi kehidupan di luar sana. Ketiga teman barunya itu menyewa delman dan mengajak Maharati keliling pasar. Maharati terkagum-kagum melihat keramaian pasar itu. Sedangkan ketiga temannya itu terus memperhatikan bentuk hidung kayu milik Maharati. Mereka penasaran karena gadis itu mengenakan hidung kayu. Hidung kamu kenapa? Tanya salah satu dari mereka. Aku tidak punya batang hidung seperti kalian, jawab Maharati sambil tersenyum. Delman itu keluar dari pasar dan tiba di sebuah lapangan tempat anak-anak bermain. Maharati dan ketiga temannya turun di lapangan itu. Mereka mengajak Maharati untuk bergabung dengan anak-anak lainnya. Anak-anak, aku berhasil membawanya keluar, kata si Mantir, salah satu teman barunya Maharati. Semua anak di lapangan itu heran melihat hidung Maharati yang terbuat dari kayu. Maharati tersenyum malu. Dia pun memperkenalkan dirinya. Tapi tanpa diduga, Mantir malah membuka paksa hidung kayu itu. Lihat, dia tidak punya hidung. Kata Mantir sambil tertawa terbahak-bahak. 2 teman barunya yang bernama Puro dan Nara juga mentertawakan wanita malang itu. Ternyata mereka bertiga sengaja menjebak Maharati
hanya untuk mempermalukannya. Saat itu Maharati menangis. Dia tertunduk sambil memeluk dengkulnya. Semua anak-anak yang ada di lapangan itu terus mengolok-olok perempuan tanpa batang hidung itu. Untung saja, selang beberapa menit, muncullah bapaknya Maharati. Dia kaget, kenapa anaknya ada di lapangan. Siapa yang membawa Maharati ke sini? Pak Dehen langsung mengusir mereka. Anak-anak itu lari lintang pukang sambil terus mentertawakan Maharati. Pak Dehen memungut hidung kayu milik Maharati dan membopong anaknya pulang. Kejiwaan Maharati benar-benar terguncang. Seumur hidupnya, baru pertama kali dia mendapat olok-olok seperti itu. Dia dituduh turunan jin. Anak-anak itu juga sangat kejam. Bahkan ada yang sempat meludahi Maharati. Seharian Maharati tidak mau makan. Dia mengurung diri dalam kamar. Ibunya sudah berusaha membujuk anak itu, tapi tetap saja Maharati tidak mau membukakan pintu. Dia hanya menangis sepanjang hari. Hingga malam pun tiba. Maharati tidak mau membukakan pintu kamarnya. Mayang yang tak lain adalah kakak keduanya Maharati mengetuk pintu jendela adiknya. Dek, kakak bawakan kelinci buat kamu. Lihat, warnanya bagus, kata Mayang sambil mendekatkan mulutnya ke jendela. Kakak dapat dari mana? Tanya Maharati dari dalam kamarnya. Tapi dia belum membuka jendela. Bapak yang nangkep kelinci ini dari hutan. Katanya buat kamu, Dek, jawab Mayang sambil tersenyum. Dia senang karena akhirnya ada respon dari Maharati. Mau lihat nggak? Tanya kakaknya. Maharati pun membuka jendelanya. Dia tampak tidak mengenakan hidung kayu. Kedua matanya bengkak karena terlalu lama menangis. Maharati mengelus kelinci itu lalu tersenyum. Akhirnya, Mayang berhasil membujuk adiknya itu. Maharati memang sudah tidak bersedih lagi. Dia kembali bermain dengan kedua kakaknya. Tapi, tidak bisa dipungkiri, dia masih dendam dengan ketiga teman barunya itu. Dia pun ingin balas dendam. Ketiga teman barunya itu masih sering ngintip Maharati di pagar belakang. Maharati tahu itu. Dan di suatu sore, dia mendekat ke lubang kecil tempat mereka mengintip. Hei, apa kabar? Bisik Maharati pada lubang kecil itu. Kami baik-baik saja. Maafkan kami ya, kata Sinara. Aku sudah memaafkan kalian. Sekarang apa kalian mau masuk ke rumahku? Kita main di sini saja, ajak si Maharati. Mereka bertiga setuju. Tapi Maharati menyuruh mereka untuk masuk satu persatu karena takut ketahuan ibu. Yang pertama masuk adalah Nara, si perempuan licik yang punya ide untuk mempermalukan Maharati. Nara memanjat pagar itu menggunakan tali yang dilemparkan Maharati. Tali itu Maharati ikat ke batang pohon, sehingga mampu menahan beban mereka. Kalian berdua jangan dulu masuk. Tunggu saja aba-abaku ya, biar tidak ketahuan ibu sama bapak. Begitu kata Maharati. Dia pun membawa Nara masuk ke kamarnya melalui jendela. Di dalam kamar itu, Maharati menunjukkan koleksi mainan yang ia buat sendiri dari akar pohon. Saat Nara terkagum-kagum dengan buatan Maharati, di saat itulah Maharati menghantamkan sebuah batu yang cukup besar tepat di kepala Nara. Nara pun tewas tanpa sempat berteriak. Darah kental mengucur di lantai. Maharati segera membersihkan darah itu. Dia juga memasukkan jenazah Nara ke dalam karung besar yang sudah ia siapkan. Karung itu kemudian ia masukkan ke dalam kolong ranjangnya. Maharati pun keluar dari kamarnya melalui jendela. Dia lalu mempersilahkan satu orang lagi untuk memanjat pagar rumahnya. Giliran Purok yang naik. Seperti biasa Maharati membawa Purok ke kamarnya, lalu membunuhnya dengan cara yang sama. Purok tampak belum tewas.
Kedua matanya memandangi Maharati. Kepalanya mengeluarkan darah. Dan tanpa kasihan, Maharati pun menghantamkan kembali batu itu tepat di wajahnya Puro. Belum ada yang mengetahui aksinya Maharati. Ibu dan kedua kakaknya sedang masak di dapur, sedangkan bapaknya Maharati sedang tidak ada di rumah. Setelah Puro tewas, Maharati dengan cepat membersihkan bercak darah dan memasukkan jenazah Puro ke dalam karung. Lalu karung itu pun dimasukkan ke kolong ranjangnya. Maharati keluar lagi dari dalam kamarnya melalui jendela. Kini giliran si Mantir. Ia berhasil memanjat pagar itu. Kata Maharati, kedua temannya Mantir sedang menikmati makanan enak di rumah. Mantir kebetulan sedang lapar. Dia pun masuk ke dalam kamarnya Maharati. "Loh, mereka ada di mana?" tanya si Mantir. "Mereka lagi di dapur. Kita di sini saja dulu," kata Maharati. Dia sedang cari cara agar Mantir membelakanginya. Maharati pun menyuruh Mantir untuk mengambil karung di kolong ranjang. Mantir pun menurut saja. Dan dia sangat terkejut saat melihat isi karung itu ternyata mayat temannya. Belum sempat ia menoleh pada Maharati, sebuah batu menghantam kepala belakangnya. Dia pun tewas seketika. 3 mayat itu disimpan di kolong ranjang. Maharati sudah punya rencana yang matang untuk melenyapkannya. Setiap pagi akan ada sebuah kereta kuda yang datang ke rumah Maharati untuk mengangkut sampah. Nah, 3 mayat itu akan dia masukkan ke dalam keranjang besar, lalu ditimbun dengan sampah. Ternyata rencana Maharati berhasil. Tak ada satu orang pun yang curiga. Keranjang itu dinaikkan ke atas kereta kuda dan dibawa pergi begitu saja. Ketiga jasad itu akan keluar dibakar bersama sampah lainnya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Maharati semakin beranjak dewasa. Kini, kedua orang tuanya mengizinkan Maharati untuk melihat dunia luar. Maharati sangat senang dengan keputusan kedua orang tuanya itu. Pagi-pagi sekali Maharati dijemput sebuah delman. Ia dan keluarganya naik ke atas delman. Mereka akan berkeliling desa dan mengenalkan Maharati ke dunia luar. Namun, kali ini Maharati merasa biasa saja. Dunia luar bukan lagi menjadi hal baru baginya, karena dulu dia pernah diajak ke pasar sama ketiga teman barunya. Maharati tampak masih tidak percaya diri. Dia tidak mau mengenakan hidung kayunya dan memilih untuk menutupi bagian hidung dan mulutnya dengan kain hitam, seperti mengenakan cadar setelah diizinkan untuk keluar rumah. Maharati pun sering berkeliaran di pasar untuk membeli bahan makanan. Hingga pada suatu hari, dia bertemu dengan seorang wanita yang sudah sangat tua. Punggung wanita itu bungkuk. Dia harus mengenakan tongkat kayu untuk berjalan. Wanita tua itu adalah seorang pengemis yang akhir-akhir ini mangkal di pasar dekat rumahnya Maharati. Setelah Maharati memberi nenek itu uang, kepala si nenek perlahan menengadah pada Maharati. Dia memperhatikan wajah Maharati yang tertutup kain hitam. Si nenek pun tersenyum. Maharati lalu pergi begitu saja dari hadapan si nenek. Singkat cerita, tahun demi tahun berganti. Kedua kakak Maharati sudah menikah. Tapi tak ada lelaki yang mau dengan Maharati. Setiap kali orang tuanya menjodohkan putrinya itu, pasti lelaki itu tidak jadi menikahi Maharati, lantaran wanita itu tidak memiliki hidung. Maharati sangat sedih. Setiap malam dia selalu melamun sambil menangis di belakang rumahnya. Maharati sangat khawatir, jangan-jangan sampai dia mati, tidak ada lelaki yang mau menikah dengannya. Saat Maharati melamun, tiba-tiba saja dia melihat sosok perempuan yang tubuhnya bungkuk, sedang berdiri di samping pohon.
Maharati perlahan menghampiri sosok itu. Dan ternyata itu adalah sosok nenek pengemis yang pernah ia jumpai di pasar. Entah bagaimana si nenek itu bisa masuk ke dalam rumahnya Maharati. "Aku bisa membuat cantik dan abadi," kata si nenek itu. Maharati mengusap air matanya. Bagaimana caranya, Nek? Tanya Maharati. "Kau harus meminum darah wanita yang sedang melahirkan," kata si nenek itu. Maharati terdiam. Dia percaya tidak percaya dengan perkataan si nenek. Tak lama kemudian si nenek itu berubah wujud. Dia menjadi sosok wanita muda dan cantik. Dia tersenyum pada Maharati. Loh, benarkah apa yang kau katakan? Tanya Maharati. Perlahan dia mulai percaya pada perkataan wanita itu. Tentu saja, kamu ini bisa cantik sepertiku, kata si wanita itu, yang asalnya nenek bisa berubah menjadi cantik. Maharati tidak menyadari kalau yang sedang ia ajak bicara itu adalah dedemit yang akan menyesatkannya. Selang beberapa saat, sosok wanita itu pun menghilang begitu saja. Beberapa hari kemudian, hidup Maharati tidak tenang. Setiap malam dalam tidurnya, dia selalu didatangi nenek itu. Dalam mimpi itu, si nenek memberi Maharati sebuah mantra yang ditulis di atas pelepah bambu. Ajaibnya, ketika Maharati bangun di pagi hari, dia mendapati pelepah bambu itu tergeletak di sampingnya. Di atas pelepah bambu itu juga ada mantra yang harus Maharati baca setelah meminum darah. Maharati semakin gelisah saja. Akhirnya dia membuat sebuah keputusan yang nekat. Dia akan mencoba saran si nenek itu. Maka hari berikutnya, tengah malam Maharati mengendap-endap keluar dari rumahnya. Dia sudah mendengar kalau di kampungnya ada wanita yang sedang hamil besar. Dan kebetulan malam itu si wanita sedang melahirkan. Rumahnya tidak jauh dari rumah Maharati. Malam itu, Maharati masuk ke dalam kolong rumah si wanita yang sedang melahirkan. Dia menengadahkan kepalanya ke atas dan membuka mulutnya lebar-lebar. Saat jabang bayi itu keluar, maka darah pun mengucur membasahi lantai dan merembes ke kolong rumah. Nah, di kolong itulah Maharati meminum darah. Kedua mata Maharati tertutup. Dia meneguk darah yang mengucur deras dari atas lantai itu. Wajahnya merah terkena cipratan darah. Dan setelah darah itu habis, Maharati langsung kabur meninggalkan rumah itu. Dia mencuci wajahnya. Darah yang ia telan terasa asin. Maharati sampai mau muntah. Dan secara ajaib, keesokan paginya Maharati terkejut melihat kondisi wajahnya yang berubah. Dia sekarang punya batang hidung. Wajahnya juga tampak lebih cerah dan lebih cantik. Ia menunjukkan batang hidung barunya itu pada keluarganya. Maharati sangat senang. Semua keluarga Maharati heran. Bagaimana hidung itu bisa tumbuh di wajahnya Maharati. Kini Maharati bisa keliling desa tanpa harus menutupi wajahnya dengan kain hitam. Para lelaki pun mulai tertarik dengan kecantikan Maharati. Namun, kini dia jual mahal dan tidak langsung menerima pinangan para lelaki itu. 1 bulan berlalu, keanehan mulai terjadi pada Maharati. Hidung indahnya itu hilang lagi, dan wajahnya kembali kumal seperti sedia kala. Maharati bingung apa yang sedang terjadi padanya. Dan tepat di malam hari, ia mendengar ada yang mengetuk jendela kamarnya. Dia pun membukakan jendela itu. Ternyata itu adalah si nenek misterius yang tidak diketahui namanya. Nenek itu bilang, kalau Maharati mau hidup abadi dengan kecantikannya, maka dia harus memakan bayi. Maharati benar-benar terkejut dengan perkataan si nenek. Tapi di sisi lain, Maharati tidak mau kehilangan kecantikannya itu. Dia pun menuruti apa yang si nenek katakan.
Maharati mulai mencari korban pertamanya di desa itu. Dia mendatangi rumah wanita yang beberapa hari lalu baru saja melahirkan. Maharati masuk ke rumah itu melalui jendela kamar. Kebetulan, bayi di kamar sedang sendirian, sedang ibunya lagi di dapur. Maharati lalu menculik bayi itu dan membawanya ke hutan. Lantas dengan keji dia membunuh bayi itu, kemudian memakannya. Belum ada yang mengetahui aksi kejinya itu. Hingga 3 bulan, Maharati kembali berhasil mencuri seorang bayi dan membawanya ke hutan. Namun saat dia memakan bayi itu, ada seseorang yang memergokinya. Maharati pun ditangkap warga dan diarak keliling desa. Tanpa diadili lagi, dia langsung dipenggal oleh warga. Hal itu mereka lakukan karena pembunuhan yang dilakukan Maharati terbilang keji, maka harus dibalas dengan keji pula. Tak ada yang bisa menolong wanita itu, termasuk keluarganya sendiri. Bahkan keluarga Maharati juga diusir dari desa. Rumah mereka dibakar warga. Warga menuduh kalau Maharati itu menuntut ilmu hitam, sehingga dia memakan bayi yang tidak berdosa. Setelah kematian Maharati, warga merasa aman. Mereka tidak lagi takut akan teror Maharati. Namun, apa yang terjadi dengan Maharati benar-benar di luar nalar. Wanita itu ternyata tidak bisa dibunuh. Kepala dan tubuhnya bersatu kembali. Itulah asal muasal dari hantu kuyang. Kenapa kepalanya bisa terpisah dan masih tetap bisa hidup? Itu disebabkan karena ilmu hitam yang dimilikinya. Sejak saat itu Maharati menjadi wanita jadi-jadian. Hingga dia beberapa kali meneror warga. Namun, singkat cerita, ada seorang tetua atau kiai atau seorang yang mengerti ilmu hitam menemukan sebuah cara untuk membunuh hantu kuyangnya Maharati, yaitu dengan cara memisahkan tubuh dari kepalanya. Ketika tubuhnya dibakar, maka kepala kuyang itu akan tidak bisa berlama-lama lagi hidup. Mungkin ketika badan terlepas dari kepala, si kuyang itu bisa hidup semalaman. Tapi kalau sudah menjelang pagi, si kuyang ini tidak bisa menemukan badannya, maka bisa dipastikan kuyang itu akan tewas. Cerita yang kedua masih tentang sosok hantu yang melegenda, yaitu hantu kuyang. Kisah ini dialami oleh teman dari narasumber yang berasal dari Kalimantan ketika dia itu menempuh pendidikan S1 di sebuah kota yang berinisial B. Kita sebut saja kota Banjarmasin. Tahun 2010 adalah tahun kelulusan seorang siswi yang bernama Arum. Setelah 3 tahun menempuh pendidikan SMA, untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, Arum berniat untuk mengambil S1 di luar kota di universitas yang berada di kota, ya kita sebut saja Banjarmasin, yang masih berada di Pulau Kalimantan. Setelah kelulusan diumumkan, si Arum ini mendaftarkan diri di universitas yang sudah lama dia incar itu, hingga akhirnya dia diterima. Karena jarak universitas itu cukup jauh dari tempat tinggalnya, Arum diminta oleh kedua orang tuanya untuk menyewa kos di sana. Nah, ada sebuah rumah kos, kamar mandi luar yang cukup sederhana dan terbilang murah. Letaknya juga tidak jauh dari kampus tempat dia kuliah. Rumah kos itu tidak hanya disewakan untuk mahasiswi, tapi juga untuk para pekerja. Jumlah kamar di rumah itu ada 7. Dan Arum menempati kamar nomor 6 yang letaknya selang satu kamar di ujung rumah itu. Jadi kamarnya itu berjejer dan satu lokasi dengan pemilik kos tersebut. Hanya beda bangunan. Arum menempati kamar nomor 6 itu seorang diri. Dan di kos tersebut, Arum mulai mengenal teman-teman barunya. Mulai dari mahasiswi lain dan perempuan-perempuan yang sudah bekerja. Kebetulan, di kos itu ada satu orang yang satu kampus dengan Arum.
Sebut saja dia adalah Dini. Dia sangat akrab dengan Arum. Dan Dini ini orangnya cukup misterius. Seringkali Arum melihat Dini sedang melakukan ritual, yang Arum sendiri tidak tahu itu ritual apa. Dini juga sering bercerita tentang hantu pada Arum, tapi Arum tidak begitu mempedulikannya, karena Arum orangnya tidak begitu tertarik dengan hal-hal mistis seperti itu. Di kos itu Dini menempati kamar nomor 4. Dan singkat cerita, hari-hari mereka lalui seperti biasa. Dan tidak ada yang aneh-aneh. Pergi kuliah, belajar, nongkrong sama teman-teman dan lain-lain. Ya, seperti anak kuliahan pada umumnya. 1 tahun kemudian, rumah kos itu kedatangan anak baru yang menempati kamar nomor 7. Tepat di sebelahnya kamar si Arum. Orangnya tinggi, rambutnya panjang sepunggung, dan tatapan matanya tajam. Melihat kedatangan orang itu, Arum menyambutnya dengan ramah, berkenalan, ya tanya-tanya tempat tinggal dan lain-lain. Sepertinya orang pertama yang dia kenal di kos ini adalah hanya Arum dan Dini. Namanya anak baru itu adalah Wati. Dia dari luar kota. Dia tinggal di kos ini bukan untuk kuliah, tapi untuk kerja rollingan. Arum senang karena sudah mengenal Wati, meskipun orangnya sedikit cuek dan pendiam. Dia hanya sesekali ngomong, itu pun kalau diajak ngomong duluan. Tapi, kalau dilihat dari gerak-geriknya, sepertinya Dini agak tidak suka dengan Wati. Ya mungkin karena orangnya kurang care atau bagaimana. Yang jelas Dini tidak pernah memberitahu Arum soal itu. Beberapa hari setelah kedatangan Wati di kos itu, masih belum ada yang aneh. Sama seperti sebelumnya. Seringkali Arum dan Dini mengajak Wati untuk main keluar, hanya sekedar jalan-jalan, agar tidak bosan di kos-kosan. Tapi Wati lebih sering menolak ajakan itu. Sepertinya Wati sangat sibuk dengan pekerjaannya, hingga dia jarang ada waktu untuk main keluar. Singkat cerita, 2 bulan kemudian, tiba-tiba keadaan kos jadi sedikit aneh. Beberapa hari ini, hampir tiap malam di jam-jam tertentu, Arum sering terbangun karena suara berisik dari luar jendela kamarnya. Awalnya Arum tidak begitu mempedulikan soal itu. Dia menganggap mungkin ada kucing atau hewan lainnya yang sedang lewat. Tapi hampir tiap antara jam 1 hingga jam 2 dini hari, suara itu selalu terdengar berisik, seperti ada orang yang sedang melakukan aktivitas. Lama-kelamaan Arum ini penasaran. Sebenarnya itu suara siapa yang ada di belakang. Kalaupun dia itu orang, ngapain malam-malam di situ? Oh ya, di luar jendela itu adalah perkebunan milik ibu kos, dan tidak ada akses jalan atau semacamnya. Jadi tak mungkin malam-malam ada orang di sana. Sempat Arum ingin membuka pintu jendelanya untuk melihat keluar, tapi dia tidak berani. Setelah yang ketiga kalinya itu, keesokan harinya dia memberitahukan hal itu kepada Dini. Kali aja itu adalah Dini yang sengaja malam-malam melakukan ritual atau semacamnya. Tapi si Dini bilang itu tidak, bukan dia. Di jam seperti itu, Dini sudah tertidur. Mendengar Arum bertanya seperti itu, tiba-tiba Dini terlihat aneh. Sepertinya Dini sedang menutupi sesuatu kepada Arum. Dan Arum pun tidak mau bertanya lebih. Beberapa hari setelah itu, Arum sudah tidak mendengar suara berisik dari belakang jendelanya lagi. Dari sini, Arum menganggap mungkin itu memang Dini yang sedang melakukan sesuatu. Tapi dia tidak bilang kepada Arum. Ketika berjalan ke kamar mandi, dia harus melewati kamar nomor 7, yaitu kamarnya Wati. Nah, baru setelah itu dia sampai di kamar mandi tersebut. Cukup lama Arum di kamar mandi untuk menuntaskan hajatnya. Setelah selesai, dia membuka pintu kamar mandi itu
dan akan kembali ke kamarnya. Nah, baru saja keluar, Arum dikagetkan dengan seorang cewek yang rambutnya panjang dan berantakan. Dia memakai daster coklat dan sedang duduk jongkok membelakangi Arum, tepatnya di depan kamar nomor 7. Melihat itu, Arum benar-benar kaget. Itu siapa malam-malam di situ? Dan sedang ngapain ya? Batin si Arum. Dipanggillah cewek itu sama Arum. Mbak, ngapain di situ? Mendengar suara Arum, cewek itu langsung menoleh ke arah Arum, dan dia langsung berdiri. Ketika dilihat, ternyata cewek itu adalah si Wati. Melihat kalau itu ternyata Wati, Arum merasa lega. Dia berjalan mendekati Wati dan bertanya, Duh, Mbak Wati, lagi ngapain kok belum tidur? Terlihat Wati sedang panik dengan kedatangan Arum. Dia seperti menyembunyikan sesuatu di belakang punggungnya. Lalu dengan terbata-bata, Wati menjawab, Enggak Arum, tadinya mau ke kamar mandi, tapi karena kamar mandinya terisi, jadi aku nungguin di sini. Arum penasaran dengan apa yang disembunyikan di belakang punggungnya Wati. Tapi dia tidak ingin bertanya lebih, karena itu mungkin privasi. Oh gitu, ya sudah Mbak, kalau gitu aku ke kamar dulu ya, mau tidur, ucap Arum, kemudian berjalan ke kamarnya. Arum masih penasaran dengan apa yang barusan Wati lakukan. Setelah masuk ke kamar, dia mengintip Wati dari sela-sela pintu yang belum sepenuhnya tertutup. Terlihat dengan terburu-buru, Wati berjalan dan masuk ke kamar mandi. Arum segera menutup pintu kamarnya dan merebahkan badannya di atas kasur. Di dalam kamar, Arum masih memikirkan kejadian barusan. Sebenarnya apa yang sedang dilakukan Wati? Kenapa dia tadi tampak panik? Karena tidak ingin ikut campur dengan urusan orang, Arum berusaha melupakannya kemudian tidur. Keesokan harinya, dok 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 dok, terdengar suara ketukan pintu yang membangunkan Arum dari tidurnya. Arum pun bangun dan membukanya. Terlihat si Dini sudah berpakaian rapi. Rum, antar aku ke toko buku yuk, sekalian beli sarapan, kata si Dini. Dengan keadaan yang masih ngantuk, Arum ini bilang, waduh, pagi amat sih, kenapa nggak siangan aja ntar, kata si Arum. Nggak sempat Rum, nanti siang aku ada kelas, jawab si Dini. Oh ya udah, aku mandi dulu, tunggu di sini, ucap si Arum. Oh ya, Arum dan Dini memang satu kampus, tapi mereka beda jurusan. Setelah itu, Arum mengambil peralatan mandinya dan pergi ke kamar mandi. Sementara Dini menunggunya di kamar Arum. Ketika berjalan ke kamar mandi, Arum menjumpai Wati yang baru saja keluar dari kamar dan akan berangkat kerja. Dia terlihat pucat dan terdapat lingkar hitam di matanya. Sepertinya Wati sedang sakit. Arum pun bertanya, berangkat kerja Mbak, kata si Arum. Iya Rum, kamu apa nggak masuk kuliah Rum, jawab si Wati. Oh masuk sih Mbak, tapi nanti siang. Ya udah hati-hati ya Mbak, jawab si Arum. Tanpa menanyakan keadaan Wati, dia pun si Arum ini bergegas ke kamar mandi. Setelah selesai mandi, Arum dan Dini pergi ke toko buku. Setelah itu mereka mampir di warung makan langganan mereka untuk sarapan. Di warung, Arum menceritakan kejadian pas malam itu ketika bertemu dengan Wati pada Dini. Tapi Dini menanggapinya dengan santai. Ya mungkin saja bener dia lagi nungguin kamu keluar dari kamar mandi Rum. Kamu kan kalau di kamar mandi suka lama, kata si Dini. Dan singkat cerita, sepulang dari warung mereka pergi ke kampus. Karena melihat tadi pagi Wati ini tampak sakit, sore hari sepulang dari kampus, Arum mendatangi kamar Wati untuk mengajaknya keluar beli makanan. Dia mengetuk pintu kamarnya Wati. Dok 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 dok. Mbak Wati, Mbak, kita keluar yuk Mbak, beli makan Mbak. Wati pun keluar masih dalam kondisi pucat. Dan keluarnya Wati dari kamar itu terlihat aneh. Dia hanya membuka sedikit pintu kamarnya.
lalu menutupnya lagi. Seakan-akan Arum tidak boleh mengetahui isi dalam kamarnya Wati. Setelah keluar dari kamar, Wati bilang, Arum, aku nitip saja ya. Lagian banyak kerjaan soalnya. kata si Wati. Melihat Wati dalam keadaan pucat, Arum bertanya, "Kamu sakit, Mbak Wati? Kok pucat banget?" Enggak, kecapean saja mungkin. Soalnya banyak kerjaan saya. Kata si Wati. Karena Wati memang tidak mau ikut beli makan, ya sudah. Arum berencana membelikan Wati ini nasi. Kemudian, singkat cerita, dia berangkat beli makan bersama Dini. Sepulang beli makan, Arum dan Dini mendatangi kamar Wati lagi untuk mengantarkan makanan yang sudah dibelinya. Dan Wati masih seperti menyembunyikan isi dalam kamarnya pada Arum dan Dini. Arum tidak begitu mempedulikan soal itu. Mungkin di dalam kamar Wati memang menyimpan sesuatu yang bersifat privasi yang tidak boleh diketahui orang lain. Singkat cerita, malam harinya, kejadian itu terulang lagi. Ketika Arum sedang nyenyak tidur, dia terbangun karena terusik suara berisik dari luar jendela kamarnya. Dan sesekali diiringi suara lirih tangisan perempuan. Karena penasaran, Arum membuka pintu jendelanya untuk melihat keluar. Baru saja pintu jendela itu dibuka, sekilas Arum melihat ada sosok wanita berambut panjang yang terbang ke atas. Set! Dan itu hanya terlihat kepalanya saja. Melihat itu Arum benar-benar kaget. Belum sampai dia memperhatikan sosok itu secara detail, dia langsung menutup kembali pintu jendelanya. Kali ini Arum merasa takut. Malam itu Arum bergegas keluar dari kamarnya dan menuju ke kamarnya Dini dengan niat tidur di sana. Dia mengetuk pintu kamarnya Dini. Setelah dibuka, ternyata malam itu Dini belum tidur. Melihat Arum yang tampak ketakutan, Dini pun bertanya, Arum, kamu kenapa, Rum? kata si Dini. Barusan aku dengar ada yang nangis di belakang jendela, Din. Pas aku buka, ternyata ada cewek yang terbang. Jelas si Arum. Mendengar penjelasan dari Arum, Dini tampak panik. Sepertinya dia sedang menyembunyikan sesuatu kepada Arum. Mana ada suara orang nangis, Rum? Ucap Dini menenangkan Arum. Sumpah, Din. Barusan aku lihat, Din. Makanya aku kesini. Aku tidur di sini ya, jawab si Arum. Dengan senang hati Dini memperbolehkan Arum tidur di kamarnya. Keesokan harinya, Arum menceritakan tentang kejadian malam itu pada Dini secara detail. Mulai dari suara berisik, suara cewek nangis, hingga sosok berambut panjang yang terbang. Melihat Arum yang benar-benar ketakutan, Dini mencoba menenangkan Arum agar dia tidak merasa ketakutan lagi. Dan sudah 3 malam ini, Arum tidak berani tidur di kamarnya sendiri karena dia dibayang-bayangi sosok wanita berambut panjang itu. Karena mungkin kasihan melihat Arum yang terus-terusan seperti ini, Dini membuka omongan. Rum, kamu yakin ngelihat ada cewek terbang di belakang kamar? Kata si Dini. Baru kali ini aku melihat sosok aneh kayak gitu, Din, jawab si Arum. Gini aja, Rum, biar kamu nggak parno lagi. Nanti malam kita lihat apa dan siapa sebenarnya yang kamu lihat itu. Tapi dengan syarat kamu jangan takut kalau nanti kamu melihat sosok itu lagi, ucap si Dini. Sebenarnya berat bagi Arum untuk tidak takut. Tapi karena tidak mau terus-terusan parno seperti itu, akhirnya Arum pun menyetujui kata-katanya Dini. Malam itu mereka berdua menempati kamar Arum dan sengaja tidak tidur hingga larut malam. Jam 10 sudah berlalu, tapi tidak ada tanda-tanda berisik dari belakang jendela. Jam 12 pun berlalu dan masih belum terdengar suara itu. Dan tepat jam 1 dini hari, terdengar suara seseorang membuka pintu jendela. Cekrek.
Disusul suara berisik yang biasa membangunkan Arum pada tengah malam. Mendengar itu, Dini memberi kode pada Arum agar tidak bersuara sedikit pun. Sekitar 15 menit kemudian, suara itu sudah tidak terdengar lagi. Lalu Dini mengajak Arum untuk pergi ke belakang kamar dengan membawa senter. Dengan hati deg-degan, Arum menurut. Pelan-pelan mereka keluar dari rumah kos untuk berjalan ke belakang sambil melihat keadaan sekitar untuk memastikan keadaan sudah sepi biar tidak disangka maling. Sesampainya di belakang pintu jendela kamarnya Arum, mereka mengeksplor situasi sekitar dengan senter. Dan tepat di bawah pohon, searah dengan kamarnya Wati, terlihat ada sebuah baskom yang tertutup kain putih dengan bercak-bercak merah yang menempel di kain tersebut. Dini menunjuk ke arah benda tersebut untuk memberitahu si Arum. Melihat hal itu, dengan pelan, Arum menanyakan benda itu kepada Dini. Din, itu apa Din? Kata si Arum. Kalau kamu mau lihat, buka aja kainnya, jawab si Dini. Emang gak apa-apa Din? Tanya Arum. Dini hanya mengangguk. Pelan-pelan Arum membuka kain itu. Dan tahu tidak apa isi dari baskom itu. Baskom itu berisi usus dan beberapa organ dalam tubuh manusia yang masih segar bercampur dengan darah. Mengetahui isi baskom itu, Arum shock dan segera melepaskan kain putih yang tadi menutupi baskom itu. Kemudian dia bertanya kepada Dini. Ini apa Din? Tanya si Arum. Ini punya seseorang Rum, jawab si Dini. Punya siapa? Tanya si Arum. Kalau kamu mau tahu siapa pemiliknya, ya kita tunggu di sini sampai dia datang mengambilnya, jawab si Dini. Perasaan Arum bercampur aduk antara takut dan penasaran. Kemudian mereka duduk di bawah pohon yang berjarak 10 meter dari baskom tersebut, tepat di belakang tembok kamar mandi. 30 menit mereka menunggu dan tidak ada tanda-tanda apapun. Sampai pada 2 jam lebih, tiba-tiba terdengar ada suara benda lunak yang jatuh dari arah dalam kamar mandi. Mendengar itu, mereka kaget. Lalu Dini mengajak Arum untuk cepat-cepat masuk ke dalam kos dan menuju kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi, terlihat Wati sedang tersungkur di dalam kamar mandi dengan bercak-bercak darah di pakaiannya, dan wajahnya sangat pucat. Melihat itu Arum sangat kaget. Apa yang terjadi dengan Wati? Lalu mereka membantu Wati berjalan ke dalam kamarnya. Sesampainya di dalam kamar, mereka menidurkan Wati yang dalam keadaan lemas itu di kasurnya. Dan di dalam kamar Wati itu, Arum mencium bau anyir amis yang sangat menyengat, hingga membuatnya pingin muntah. Setelah menidurkan Wati di atas kasur, Dini mengajak Arum untuk meninggalkan kamar Wati dan menuju ke kamarnya Arum. Sesampainya di kamar, Arum bertanya pada Dini. Duh, kenapa ditinggalin Din? Kasihan itu Wati, tanya si Arum. Nggak apa-apa Rum, besok juga dia sudah sembuh sendiri, jawab si Dini. Malam itu Dini meminta Arum untuk melupakan semua kejadian malam ini. Dan Dini menyanggupi akan memberitahu pemilik organ tubuh dalam baskom itu besok. Malam itu mereka berdua tidur di kamarnya Arum. Singkat cerita, keesokan harinya terdengar ada yang mengetuk pintu kamarnya Arum, hingga membuat mereka berdua bangun, Dini dan Arum. Setelah dibuka, ternyata yang mengetuk pintu itu adalah Wati. Permisi Rum, boleh saya masuk sebentar? Ucap si Wati. Oh, silakan Mbak. Maaf, baru bangun tidur, jawab si Arum. Di dalam kamar, Wati memberitahu mereka berdua tentang kejadian semalam. Sedikit banyak mungkin kalian sudah tahu siapa saya. Saya cuma berharap jangan beritahu siapapun. Saya melakukan ini karena sebuah alasan. Mendengar penjelasan itu, Arum langsung berpikir, apa jangan-jangan organ tubuh itu milik Wati ya? Tapi buat apa? Pikir si Arum.
Lalu Dini menanyakan, apa tujuan Wati melakukan semua itu? Kemudian Wati lanjut menjelaskan, Aku melakukan itu karena ingin menemui ibuku di kampung. Beliau sedang sakit beberapa hari ini dan hanya tinggal bersama adikku. Ibuku sudah cukup tua, ayahku sudah tidak ada. Kedua kakakku sudah menikah dan tinggal bersama istrinya. Berhubung tempat kerjaku sekarang jauh dari rumah, jadi aku melakukan semua ini. Aku hanya ingin berada di samping ibu, kata si Wati. Sebenarnya Wati tidak ingin melakukan ini, tapi karena keadaan akhirnya dia terpaksa melakukannya, hanya karena ingin melihat kondisi sang ibu di kampung. Mendengar penjelasan dari Wati, Arum dan Dini ikut sedih. Lalu Dini menanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan Wati sampai di kampung halamannya. Menurut Wati, dia hanya butuh waktu kurang dari 30 menit dari sini menuju ke kampung halamannya. Mendengar itu, Dini dan Arum heran. Padahal tempat tinggal si Wati yang berada di desanya, itu kalau ditempuh dengan kendaraan dari sini ke tempat tinggalnya Wati, itu memakan waktu kurang lebih 2,5 jam. Tapi ini hanya ditempuh Wati kurang dari 30 menit. Karena kasihan dengan posisi Wati saat ini, mereka berdua memutuskan untuk tidak memberitahu hal ini ke siapapun, dan turut mendoakan semoga ibunya Wati lekas diberi kesembuhan. Setelah menjelaskan semua itu, Wati kembali ke kamarnya. Kemudian Dini memberitahu tentang ilmu apa yang digunakan Wati itu kepada Arum, sehingga dia bisa secepat itu pulang ke kampung halamannya. Setahu Dini, untuk pulang ke kampung halamannya itu, Wati merubah dirinya menjadi sosok kuyang. Untuk melakukan semua itu, dia sengaja meninggalkan dan menyembunyikan organ tubuhnya, kemudian melepas kepalanya untuk pergi kemana yang dia inginkan. Mendengar penjelasan dari Dini, Arum tidak habis pikir. Pantesan, akhir-akhir ini dia sering melihat Wati aneh. Ternyata itu yang disembunyikan. Sebenarnya Dini sudah mengira ini dari awal. Hanya saja, dia tidak ingin bilang pada Arum, karena tidak ingin Arum takut. Setelah kejadian itu, Wati jadi lebih sering terbuka tentang dirinya kepada Arum dan Dini. Hingga 3 bulan telah berlalu, Wati harus kembali ke kotanya sendiri untuk di-rolling atau dipindah tugaskan. Sebelum meninggalkan kosan, Dini berpesan kepada Wati agar tidak menggunakan ilmu itu untuk hal-hal buruk atau mencelakakan orang lain. Dan kalau bisa, ilmu itu dihapuskan saja dari dirinya. Tamat.